Bali merupakan sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Puputan adalah istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Istilah ini berasal dari kata bahasa Bali, puput, yang artinya tunggal, putus, habis atau mati. Perang Puputan Jagaraga ini terjadi pada tahun 1848 hingga 1849. Tokoh yang terlibat dalam Perang Puputan Jagaraga ini adalah I Gusti Ngurah Made Karangasem, Mahapatih I Gusti Ketut Jelantik, rakyat Buleleng, dan Belanda. Perang Puputan Jagaraga tentu saja berlangsung di Bali, tepatnya di Desa Jagaraga. Terjadinya Perang Puputan disebabkan oleh kedatangan Belanda yang bertujuan untuk membuat kontrak dengan raja-raja di Bali. Kontrak tersebut berisi dua hal, yaitu mengenai perdagangan dan juga hak sewa menyewa orang-orang Bali dengan tujuan dijadikan tentara Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda malah ingin menanamkan pengaruh mereka dan berkuasa di Bali. Sehingga Belanda membuat sebuah strategi dengan membuat raja-raja di Bali untuk menghapus hukum tawan karang. Sekitar tahun 1843, saat itu kebanyakan raja-raja di Bali menyetujui hal tersebut. Tetapi pada tahun 1844, penduduk saat itu kembali melakukan perampasan kapal. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Perang Puputan diawali dengan serangan pertama Belanda terhadap kerajaan Buleleng yang didukung oleh kerajaan Karangsem dan Klungkung. Pihak kerajaan Buleleng dapat dikalahkan karena kekurangan perlengkapan perang. Hal itu membuat para raja harus mendatangani perjanjian yang sangat merugikan mereka. Tetapi, di Jagaraga Raja dan juga Patih Ketut, Jelantik memperkuat pertahanan dan membangun benteng yang sangat kokoh. Saat itu, masyarakat atau orang-orang juga terus melaksanakan hukum tawang karang yang membuat Belanda sangat marah. Pada penyerangan Belanda ke arah benteng di Jagaraga kali ini, pihak Raja Bali menang dan memukul mundur Belanda. Tetapi, akhirnya pada 15 April 1849, Belanda melakukan serangan balasan dengan personil yang lebih kuat dan sangat banyak ke benteng di Jagaraga. Hasilnya, kekuatan tempur di Jagaraga akhirnya dapat ditundukkan pada 16 April 1849 dan membuat seluruh wilayah Bali jatuh ke tangan Belanda secara bertahap. Itu tadi uraian mengenai Perang Puputan Jagaraga. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar banyak hal. Di antaranya, yang pertama, nilai kesetiaan dan kepercayaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh kesetiaan dan kepercayaan tinggi dari warga atau rakyat kerajaan terhadap rajanya. Yang kedua adalah nilai pembelaan kebenaran.
terjadinya Perang Puputan merupakan salah satu bukti bahwa pembelaan kebenaran dilakukan secara habis-habisan dan dengan penuh semangat. Yang ketiga adalah nilai kerja keras mencapai cita-cita. Hal tersebut digambarkan oleh sikap saling tolong-menolong antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Kerajaan ini terus bekerja sama agar tercapai cita-cita mereka untuk memenangkan peperangan melawan pihak kolonial Belanda.